Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Januari 2023 ya, maaf. Kita semua bisa berjumpa lagi setelah 2 minggu kalian liburan ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun alangkah baiknya saya tanya langsung pada kalian, apakah sekarang kalian dalam keadaan baik-baik saja? Kabarnya bagaimana? Sehat? Nah, tentu sehatnya adalah sehat jasmani dan rohani. Ini semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kita sebagai insan yang beriman harus bersyukur setiap saat, setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum belajar pada pelajaran IPS hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa dulu supaya mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan dipimpin oleh KM Kacung Rangga, ya silakan. Duduk siap. Sebelum belajar doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak doa ya. Pak Alif tadi salam awal, kalian pun memberi salam pada Pak Alif. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan keselamatan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang berbahagia, adakah yang hari ini tidak hadir? Ada ya? Boleh disebutkan siapa? Firsa ya. Terus Sekar. Berikutnya siapa lagi? Dita. Terus siapa? Siti ya. Baik, ada 4 orang ya. Tidak hadir. Sakit atau sedang apa ya? Sakit. Mudah-mudahan yang tidak hadir dalam keadaan sakit, yang berada di rumah ini disembuhkan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita sebagai insan yang beriman punya teman yang sedang sakit. Kita tidak bisa bantu langsung mereka. Bantulah dengan doa. Karena apa? Karena doa itu adalah ad-du'a'u mukhul iman ya. Doa itu adalah otaknya iman ya. Atau mukhul ibadah, otaknya ibadah. Seperti manusia sempurna itu karena ada akal, ada otak ya. Untuk itu melengkapi ibadah kita setiap saat, setiap waktu, apapun yang kita lakukan, jangan lupa berdoa, termasuk mendoakan teman kita yang sedang sakit. Alangkah baiknya kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyehatkan lagi, dan keempat teman kalian yang sedang sakit ini segera bergabung lagi. Besok ya insya Allah bisa masuk dengan kalian belajar di SMP kita, SMP Negeri 1 Kapetakan ya. Anak-anakku, pada perjumpaan pertama di semester yang kedua tahun pelajaran 2002-2003 ini, pada pelajaran Pak Guru, Pak Alipudin, masih ingat nama saya? Tentu ingat ya, jangan sampai libur 2 minggu melupakan nama saya ya. Pak Alipudin
bersama kalian di sini akan belajar pada materi yang ke-1 di semester 2 tentang apa? Tentang apa? Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi. Penting dipelajari karena apa? Karena kita adalah manusia yang berpikir, memikirkan bagaimana keunggulan dan keterbatasan yang ada di lingkungan kita ini harus dicarikan solusi. Harus dicarikan solusinya. Apa solusi itu? Jalan keluar. Pasti dalam setiap langkah hidup kita punya apa? Punya problem atau punya masalah. Baik anak-anakku. Untuk menyemangati kalian semua dan juga Pak Alif, karena berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan negara kita, negara tercinta Indonesia ini harus kita sama-sama jaga ya. Baik, silakan kalian semua berdiri. Nyanyi Bu. Ya, nyanyi Bu. Nyanyi Bu. Kalian hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal ya? Baik, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi ya. Anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi. Ya. Apa tujuan dari belajar? Tujuan belajar hari ini adalah dengan metode problem based learning atau belajar berbasis masalah, kita semua akan mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Mudah-mudahan dengan metode belajar ini kalian semua bisa mengidentifikasi dan menganalisa atau menganalisis keunggulan dan keterbatasan yang ada di lingkungan kita. Keunggulan-keunggulan dan keterbatasan-keterbatasan ini mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran. Ya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, yang pertama tentu saya akan mengarahkan kalian atau mengorientasi pada masalah. Adakah di antara kalian yang tahu Indonesia ini ada berapa provinsi? Ada 34.
4 provinsi yang dalam nyanyian tadi berjajar pulau-pulau. Ya, sangat luas sekali. Terdiri dari berbagai macam keadaan geografis Indonesia, baik itu kepulauan maupun itu laut yang tersebar, ya, yang mana jaraknya adalah dari 91 bujur timur sampai 141 bujur timur, ya. Nah, ini jaraknya seakan-akan dari Arab sampai ujung Eropa. Indonesia ini dalam masa waktunya dibagi menjadi 3. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Anak-anakku, apa sih yang disebut dengan antar ruang? Berarti ruangnya itu sendiri artinya apa? Di sana ruang dapat diartikan sebagai tempat, wilayah, negara, ataupun daerah. Dan kita berada di Kabupaten Cirebon, Kecamatan, desa tercinta kita tentu masing-masing, ya. Sebutkan di Kecamatan kamu petakan, desa-desanya apa saja? 1, Desa Bungko. 2, Desa Bungkolor. 3, Desa Kapetakan. 4, Desa Grogol. 5, Desa Karangendal. 6, Desa Pegagan Lor. 7, Desa Pegagan Kidul. 8, Desa Dukuh. Terakhir, perbatasan dengan Suranenggala, Desa Kertasura. Desa-desa yang ada di Kecamatan Kapetakan ini tentu juga memiliki, perhatikan, keunggulan dan keterbatasan. Jadi di sini intinya bahwa setiap daerah punya keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Anak-anak yang Bapak cintai, berkaitan dengan materi tadi, bahwasanya keunggulan dan keterbatasan tersebut mengakibatkan permintaan. Ada yang mau baca ini? Apa sih arti permintaan ini? Kelompok 1. Apa permintaan itu? Permintaan adalah, tolong baca kelompok 1, ketuanya. Permintaan atau jumlah seluruh barang dan jasa yang hendak oleh konsumen dalam waktu dan harga tertentu. Penawaran, kelompok 2. Apa arti penawaran? Sementara teknologi, kelompok 4. Artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan bagi manusia. Nah, baik anak-anakku. Bahwasanya setiap wilayah, setiap kota atau setiap kabupaten ini memiliki keunggulan masing-masing. Contoh di sini, ya. Sebagai konsumen, masyarakat kota akan lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi. Di kota pendapatannya tinggi. Di samping pendapatannya tinggi, di sana banyak tersedia pusat perbelanjaan dan juga layanan jasa. Lihat di kota, untuk ojek saja itu pakai ojek online, ada Grab, ada apa? Gojek, ya, ada Maxim dan sebagainya. Ini adalah layanan jasa. Untuk belanjanya di kota, ya, kita kalau kalian jalan-jalan di kota Cirebon ada banyak mall kan gitu, ya. Pusat perbelanjaan. Sementara masyarakat di pelosok desa, kita katakan yang kilometernya adalah kilometer 20, ya, dari pusat kota. Nah, bagaimana masyarakat pelosok, pegunungan maupun pesisir seperti kita di wilayah Kapetakan ini, ya,
jauh dari kota, lebih sedikit membeli barang. Barang-barangnya lebih sedikit, cukup untuk apa namanya? Bahan pokok saja ya, kebutuhan sehari-hari. Nah, di sana kamu bisa membeli barang secukupnya saja. Jadi akses jalannya untuk ke sana pun kurang ya. Sementara di kota setiap jalan itu dalam keadaan yang bagus. Di kita di wilayah pesisir ini masih jalannya tambal sulam. Kadang kalau musim hujan sering banjir dan sebagainya ya. Berikutnya. Nah, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya yang berupa hasil tambang, hasil hutan, hasil laut ya. Sementara Singapura memiliki keterbatasan sumber daya alam, yakni tidak memiliki hasil tambang, hasil hutan, hasil laut. Antara Indonesia dengan Singapura ini memiliki komparasi, keunggulan komparasi. Ya, komparasi itu perbandingan. Ya, Indonesianya unggul dalam hasil tambang, hasil hutan, hasil laut, sementara Singapuranya tidak unggul. Artinya terbatas. Karena adanya keunggulan dan keterbatasan dari Indonesia dengan Singapura ini, maka timbullah permintaan dan penawar. Puncaknya adalah terjadi perdagangan internasional. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, nggak ada ya. Baik, anak-anakku, belajar tentang keunggulan Indonesia langsung saja kalian mohon simak ya video berikut ini. Keluar dulu, gimana keluar? Your Bluetooth device is ready to pair. Tadi itu karena masalah itu ya. Belum di... Lima kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ya, silakan disimak dulu ya. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar. Ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam.
Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga, teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, pantas saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Bobo jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Nah, demikian tadi video terkait dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari hasil menyimak tadi, kira-kira yang sudah ditampilkan itu ada berapa kekayaan Indonesia? 51. Batu bara 2. Minyak bumi 3. Gas alam 4. Laut. Satu lagi, Indonesia yang terkenal dengan istilah Indonesia adalah paru-paru dunia. Apa itu? Kekayaan hutan. Ya. Anak-anakku yang Bapak cintai. Nah, ini adalah contoh hasil hutan. Hasil hutan Indonesia adalah tentu karena hutannya sangat luas, yaitu ada kayu. Dimanfaatkan untuk apa? Kayu. Untuk membuat furnitur, untuk jendela rumah, untuk pintu, dan sebagainya ya. Hasil hutan lainnya berupa madu hutan ya, untuk pembuatan jamu ya, ada karet dan sebagainya. Ini adalah kekayaan Indonesia dari hasil hutan yang juga diminta oleh negara lain meminta melalui membeli barang Indonesia. Kegiatannya disebut dengan istilah kegiatan ekspor impor. Indonesia mengekspor hasil hutan ke luar negeri negara-negaranya mendatangkan dari Indonesia, mereka mengimpor hasil hutan kita ya. Berikutnya ada pula hasil tambang. Di Indonesia ada industri hasil tambang yang terbesar ya. Ini menghasilkan emas yang berada di Tembagapura, yang berada di Pulau Papua. Di sana ada kerjasama antara perusahaan Indonesia atau pemerintah Indonesia yang punya wilayah, yang punya negara, dengan perusahaan dari Amerika. Kenapa? Karena mereka punya teknologi, kitanya punya alam, Amerikanya punya teknologi. Selain teknologi, Amerikanya punya modal. Selain punya modal, Amerika Serikatnya punya sumber daya manusia. Jadi keunggulan dan keterbatasan ada di sini. Ya, Indonesia menghasilkan emas, tapi yang menjalankan perusahaannya adalah dari PT Freeport Indonesia. Jadi ada kerjasama. Pemerintah Indonesianya pun punya saham di dalamnya. Tapi teknologinya rata-rata masih berasal dari Amerika ya.
Berikutnya. Nah, ini hasil pertanian dan perkebunan. Kalau di wilayah kita, Kecamatan Kapetakan, yang paling luas itu apa? Untuk pertanian. Nah, sebelah sini ya. Apa namanya? Ya. Tanam, Pak. Tentu wilayahnya atau tempatnya, keunggulan di kita ini adalah sawah yang sangat luas. Hasilnya setiap panen Kecamatan Kapetakan, baik Bungko, Desa Kapetakan dan yang lainnya menghasilkan gabah yang melimpah. Nah, ini wilayah kita unggul dalam geografisnya berdekatan dengan bibir pantai. Terutama Desa Bungko dan Desa Bungko berhadapan dengan laut. Mayoritas penduduknya tentu adalah sebagai penangkap atau sebagai hasil laut. Bisa kamu sebutkan apa saja hasil laut? 1, ikan. 2, kepiting. Kemudian cumi-cumi. Ini apa lagi? Rumput laut. Nah, hasil laut dan lain-lain sebagainya, kerang juga ya, termasuk hasil laut ya. Ini hasilnya bisa mensejahterakan semua orang. Bukan hanya nelayannya. Para pelaku usaha, pelaku ekonomi yang tidak mencari ikan di laut, mereka itu membeli hasil lautnya lalu dijual kembali. Jadilah pedagang ikan. Bisa dijual ke pasar, bisa menjadi penjual keliling, atau ikannya disuplai. Disuplai itu di apa? Disuplai itu di apa? Dikirim ke langganan-langganan. Biasanya apa? Rumah makan, restoran yang menyediakan makanan hasil laut. Ini keunggulan dari wilayah kita, yaitu hasil lautnya melimpah. Bukan hanya untuk lauk pauk keluarga, tapi juga dijual yang kemudian menghasilkan uang. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Ya, sekarang saatnya kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing untuk mendiskusikan beberapa rumusan masalah yang nanti ya pertanyaannya akan tersedia di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan, nggak apa-apa, satu meja bergerombol 4 orang juga nggak apa-apa. Di mana tempatnya? Silakan. Menghadap ke sana berarti silakan. Mohon bantuannya KM untuk membagikan buku ini sebagai sumber lain ya, sumber belajar di samping kalian menganalisis dan mengidentifikasi masalah. Dikasih waktu 10 menit. Silakan. Silakan KM dibagikan dulu buku paketnya. Saya minta ketua kelompok 5 maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 5. Ketua kelompok mohon menghadap Pak Alif ke depan mengambil LKPD-nya. Kelompok 4, ketuanya, silakan LKPD-nya diambil. Kelompok 3, silakan LKPD-nya. Kelompok 2, LKPD-nya. Kelompok 1, ya, LKPD-nya. Silakan diskusikan hasil
tadi yang sudah Pak Ali bagikan LKPD-nya, dibaca, ditulis nama anggotanya siapa saja. Nanti Pak Alif akan menyertai kalian 1 atau 2 menit di setiap kelompoknya ya. Di sini ada, jangan lupa baca petunjuknya ya. Nah, ini petunjuknya. Berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Silakan amati dan identifikasi lembar kerja yang diberikan oleh guru, oleh saya. Ya, kumpulkan berbagai informasi yang kalian ketahui. Ya. Setiap anggota kelompok wajib aktif dalam berdiskusi. Gunakan buku paket atau sumber belajar lainnya untuk acuan. Tanyakan kepada Pak Alif kalau ada hal yang merasa sulit untuk dijawab. Nanti setelah presentasi selesai, kalian wajib mempresentasikan di depan kelas. Baik, kita sama-sama tadi sudah mengidentifikasi ya. Keunggulan sumber daya, perhatikan ke sini dulu kelompok, perhatikan sebelum diskusi. Perhatikan ke depan semuanya. Mohon perhatikan ke depan semuanya. Ini sudah Pak Ali bagi setiap kelompoknya untuk fokus berpikir menyelesaikan LKPD. Kelompok 1 saya tugaskan untuk mengidentifikasi dan menganalisa atau menganalisis manfaat dan keterbatasan serta teknologi yang berkaitan dengan hasil laut. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 berkaitan dengan tambak udang di wilayah kita, ya, dari kota Cirebon sampai perbatasan dengan Indramayu terdapat banyak tambak udang. Kemudian kelompok 3, wilayah Kapetakan pun luas dengan sawahnya, persawahannya ya. Kelompok 4, mana kelompok 4? Mohon fokus untuk berdiskusi tentang produk garam laut. Ya, kalau kemarau itu di mana-mana ya, yang dekat empang atau apa namanya tambak udang yang dekat dengan laut itu alih fungsi. Yang tadinya memproduksi udang, kalau bulan kemarau atau musim kemarau itu memproduksi garam. Kelompok 5 fokus untuk budidaya ikan air tawar seperti lele, gurami dan sebagainya ya. Nah, silakan kamu dari sini perhatikan, dari sini pemanfaatannya, hasil laut pemanfaatnya apa, ya, keterbatasannya apa, solusinya bagaimana terbatas tersebut, teknologi apa saja yang berkaitan dengan hasil laut, penggunaan teknologi tersebut bagaimana, ya silakan dimulai. Tulis namanya ya. Tulis yang keunggulan itu saja tuh. Keunggulannya berarti di sini ditulis apa namanya? Hasil laut. Nah, hasil laut yang melimpah, pemanfaatnya untuk lauk pauk keluarga sendiri, selebihnya dijual ya. Bisa berdagang keliling, bisa beli pasar dan sebagainya. Ini saya ganti ya. Ganti. Terus kelompok 2 ada kesulitan? Ya. Silakan diisi ya.
Ada masalah, Nok? Nah, silakan diskusi. Nama-namanya, nama-nama anggotanya ditulis. Kelompok 3. Ditulis nih kelompok 3 berarti fokus pada kelompok 5 ya, fokus pada budidaya ikan air tawar ya. Silakan ditulis. Ini fokus pada penggaraman ya. Bahasa kita di sini penggaraman, produk garam laut. Produk garam laut. Nah, produk garam air, produk garam laut. Silakan, sudah boleh dikeluarkan yang diskusinya. Sakit. Sekalian bagi tugas saja, bagi tugas. Atas itu mandi. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2. Kamu kan terakhir ya, tinggal disamakan saja ya. Ditulis yang lengkap anggotanya. Kalau bisa Sawitri C gitu ya, biar enak. Ada pertanyaan, Nok? Ya? Apa pertanyaannya? Oh, nanti iya. Keunggulan sumber daya di daerah saya, setiap kemarau pasti memproduksi garam laut. Pemanfaatannya untuk bumbu rumah tangga sendiri, untuk dijual, untuk industri pembuatan penyedap rasa gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Maka ini kan sebenarnya 1, 2, 3 ya, suruhnya banyak LKPD-nya, tapi cukup satu aja supaya fokus. Yang lain pasti kalau nanti banyak yang menyamai kan gitu. Jadi cukup satu kelompok fokus pada satu objek saja yang didiskusikan. Paham ya? Fokus pada produksi garam laut saja ya. Ini berarti fokusnya pada hasil laut ya. Nanti dibacakannya dari atas ke bawah, berikutnya dari kedua dari bawah, berikutnya sini. Ya, paham ya? Nanti kelompok 1 harus bagus pada saat presentasi sebagai contoh ya bagi kelompok lainnya.
Ada ini nak. Nah ini berarti fokusnya pada tadi tentang tambak udang ya. Tambak udang menghasilkan ketika musim panen menghasilkan udang yang berlimpah gitu ya. Apa pemanfaatannya nak? Pemanfaatannya untuk lauk pauk rumah tangga sendiri gitu ya. Nah, tulis. Duanya apa kira-kira? Kan nggak mungkin 1 kintal udang dimakan buat sendiri kan nggak mungkin ya. Tentu lebihnya dijual gitu ya. Paham nggak nak? Tadi dijual. Diterangkan dijualnya bisa dijual ke pasar, bisa dijual keliling gitu ya. Kan ada dari Bungko kan banyak tuh yang penjual keliling itu deh ya. Tulis yang lengkap. Ya. Ini berarti fokus tentang mana hasil diskusinya LKPD-nya tadi. Nah, berarti tentang lahan sawah ya. Berarti setiap kali panen wilayah kepetakan banyak menghasilkan padi atau gabah yang melimpah. Pemanfaatannya barangkali untuk makan keluarga sendiri ya dan lain-lain. Dilengkapi silakan dilengkapi. Nah, yang berkaitan kekurangannya apa? Kalau sawah itu apa kekurangannya? Mungkin pupuknya mahal. Gitu ya. Perlu dipikirkan juga biaya tanamnya gitu. Atau mungkin ketika sudah tanam hujan deras kemudian apa? Banjir ya, akhirnya iso gagal panen kan gitu. Teknologinya yang berkaitan dengan sawah ada traktor ya, tulis ya. Selain traktor apa ya? Ya dilengkapi lagi ya, dilengkapi lagi. Ada pertanyaan? Ya, nanti ini terakhir ya. Nanti fokus pada saat presentasi saja ya. Paham ya? Kalau sudah presentasi semua selesai baru dimunculkan. Ada masalah? Ini berarti fokus pada menghasilkan apa tadi di sini? Ikan air tawar ya. Pemanfaatannya barangkali yang punya tambaknya. Iya, dari atas bacanya keunggulan dari daerah saya atau desa apa sebutkan atau kecamatan apa. Keunggulan di desa saya menghasilkan ini. Keunggulan terus ya. Nah, terus tadi pemanfaatannya apa sih ikan panen ikan tersebut kan bisa dijual, bisa makan sendiri, dibagi kepada tetangga, ya paham ya, dan lain-lain. Silakan dikembangkan lagi. Ini tadi sudah ya berkaitan dengan materi Garam laut. Nah, garam laut ya. Musim kemarau ya. Berarti kalau musim kemarau itu selesai 4 bulan atau 5 bulan. Kemudian ke musim penghujan, berarti tambaknya berubah lagi jadi menghasilkan atau untuk produksi bisa bandeng, bisa udang dan sebagainya ya. Benar ya? Baik anak-anakku, perhatikan. Setelah kalian tadi mencatat hasil diskusi kalian dengan rapih pada LKPD, tolong kembangkan lagi hasil itu, terutama ketika sudah mengetahui keunggulan, contoh ya keunggulan hasil laut, bisa untuk konsumsi rumah atau keluarga sendiri nelayannya tuh ya, atau dijual kepada bandar ikan, atau dijual kepada orang yang berdagangnya ikan gitu ya. Kan sejahtera merekanya. Nelayan pun bukan hanya untuk sejahtera dirinya ya, tapi mensejahterakan orang lain pula ya, membantu orang lain pula. Yang tadinya pengangguran gara-gara ada nelayan menghasilkan ikan, dia ikut jualan ikan. Jadi nelayan pun bisa membuka
lowongan pekerjaan bagi orang lain ya. Jadi tidak semuanya di hasil laut ini yang berperan adalah nelayan, pedagang-pedagang kecil yang keliling setiap pagi pakai sepeda, pakai motor, ikan, udang, bener nggak? Nah itu adalah bagian daripada adanya interaksi kerjasama. Karena manusia adalah makhluk sosial ya, harus kerjasama terus ya. Sudah selesai semua? Ya. Baik anak-anakku, berikutnya. Nah ini sudah saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi. Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk presentasi. Sementara kelompok lain menyimak itu memperhatikan. Perhatikan, Dede, Denis, ya. Perhatikan, ketika kelompok satu sedang presentasi, kelompok lain menyimak dan mengapresiasi. Menyimak itu mendengarkan, memperhatikan, mencontoh pada saat presentasinya. Bagaimana sih presentasi yang bagus itu, paham nggak? Supaya bukan hanya manfaatnya sekarang saja, saat nanti kalian kuliah, saat nanti kalian SMA, dipakai presentasi itu, paham ya? Nah, ingat di sini juga masuk penilaian, bersikaplah yang sopan santun, karena nilai itu bukan hanya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan satu lagi yang dinilai apa? Kamu lihat rapat belum? Pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, kerjasama. Nah, ini sikap sosial ada nilainya. Satu lagi, sikap spiritual. Nah, spiritual itu menghargai orang lain, termasuk perintah agama. Ya, jadi tolong ketika ada yang diskusi, yang lainnya diam. Jangan diskusi lagi ya. Yang lainnya, kalau sudah selesai, apresiasi tepuk tangan. Supaya tetap semangat ya. Silakan ada yang sudah ini semua ya, silakan duduk lagi seperti sedia kala dulu ya. Duduk lagi, nanti baru kita presentasi supaya memperhatikan kelompok yang lainnya saat presentasi bisa lebih fokus. Silakan diberesi dulu meja kursinya. Ingat, perhatikan lagi, presentasi ini akan dinilai sebagai keterampilan proses pembelajaran. Jadi yang namanya nilai itu munculnya bukan hanya hasil ujian saja. Munculnya nilai itu pada saat proses belajar, pada saat diskusinya, pada saat presentasinya, pada saat kalian bagaimana bersikap dengan sesama temannya. Apakah usil, apakah suka berbuat yang tidak menyenangkan, ya dalam hukum pun perbuatan tidak menyenangkan pun ada sanksinya ya, ada hukumannya ya. Baik, silakan kelompok kelompok satu ya maju ke depan. Setiap kelompok dikasih waktu 3 atau 4 menit. Silakan salam pembuka dan juga pada saat presentasinya diperhatikan ya supaya ada kesamaan dan juga bagaimana. Oh bagus ya, presentasi harus seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. 1. Keunggulan sumber daya di daerah kami. Masyarakat di desa kami banyak yang menjadi nelayan karena berada di daerah pantai Laut Jawa. Desa kami banyak menghasilkan hasil laut seperti ikan, udang, kepiting, kerang, dan lain-lain. 2. Pemanfaatannya. Hasil laut tersebut untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan juga untuk dijual, ditawarkan di desa daerah lain. Ada yang dijual di pasar,
ada yang berjual di keliling, ada pula yang dijadikan suplai ke restoran atau rumah makan. Keterbatasan sumber daya di daerah kami. 1. Jika BBM atau solar tidak ada, banyak nelayan yang tidak melaut. 2. Kalau musim angin barat atau ombak sedang besar, banyak juga nelayan yang tidak melaut atau mencari ikan. Alternatif atau solusinya: 1. Saat nelayan sedang banyak hasil atau rezeki, nelayan harus rajin nabung di bank untuk jaga-jaga bila tidak ada hasil atau untung, bisa ambil uang di bank untuk keperluan belanja keluarga. Teknologi yang tersedia di daerah kami. 1. Perahu, mesin diesel, dan jaring ikan. Pemanfaatnya atau solusinya untuk mencari atau menangkap ikan di laut. Apa ada yang ingin bertanya? Baik, kelompok 2 ada yang bertanya. Silakan tanyakan kepada kelompok. Karena pada musim angin barat, laut di daerah kami ombaknya sangat tinggi, bisa membahayakan perahu dan nelayan. Ya, bisa tenggelam serta ikan juga tidak mudah ditangkap cari. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Selain ikan dijual basah atau mentah, hasil laut juga bisa dijual setelah dikelola seperti jadi produk pindang, grejek, ikan asin, dan lain-lain. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sebelum presentasi berikutnya oleh kelompok 2, saya tegaskan lagi ya, atau saya kuatkan lagi bahwasanya salah satu keunggulan wilayah Kapetakan yaitu menghasilkan hasil laut. Pemanfaatan hasil laut banyak, bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga nelayan sendiri, tapi nelayan dijual kepada para pedagang-pedagang, baik pedagang kecil maupun pedagang besar, baik untuk didagangkan di pasar-pasar maupun berdagang keliling. Ada pula yang disuplai atau dikirimkan ke restoran-restoran yang menyediakan makanan laut. Terus tadi disampaikan oleh kelompok 1, apa keterbatasannya? Nah, tadi keterbatasannya apa? Solar. Kalau BBM sedang tidak ada atau sedang mahal, ketersediaan solar ini juga banyak nelayan yang mengeluhkan, kan gitu ya. Paham ya? Akhirnya tidak melaut. Musim angin barat. Di kelas 7 sudah dijelaskan loh. Kalau angin muson barat itu menyebabkan musim penghujan. Otomatis lautnya akan tinggi ombaknya. Dan ini pun nelayan khawatir kalau melaut karena bisa membahayakan jiwa raganya ya, bisa merenggut nyawa bagi yang sehebat apapun renangnya ya. Kalau ombaknya besar itu ya sulit juga ya. Jadi memang kehati-hatian tujuannya tidak melaut itu. Lalu apa solusinya? Nah, makanya kalau sedang hasil para nelayan itu jangan boros. Jangan harus rajin menabung. Sewaktu-waktu harus diambil uangnya pada saat sedang paceklik itu ya. Baik, itu penegasan dari Pak Alif. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2, silakan siapa yang buka? Ya. Nanti bergantian ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berartikel keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. 1. Keunggulan sumber daya di daerah kami. Keunggulan di Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon terdapat banyak tambak udang yang setiap musim panen menghasilkan banyak udang yang melimpah seperti udang windu, fanny may, atau udang lainnya. 2. Pemanfaatannya. Kebutuhan lauk pauk keluarga dijual ke pasar-pasar, menyuplai ke rumah makan untuk industri pembuatan kerupuk, menyuplai atau dijual ke eksportir udang untuk dijual ke luar negeri. Keterbatasan sumber daya di daerah. 1. Budidaya udang sering terjadi gagal. Rafi. Karena udang terserang penyakit atau virus yang mematikan sebelum panen. Alternatif solusinya. 1. Ketika udang terindikasi terserang penyakit, petani udang harus segera memanen meskipun belum saatnya dipanen agar meminimalkan kerugian, yang penting laku dijual. Teknologi apakah yang tersedia di daerahmu? 1. Untuk budidaya. 2. Udang teknologi. 3. Yang dipakai adalah diesel atau penyedot air, adalah juga yang pakai kipas air untuk ditambal. Pemanfaatannya adalah atau solusinya. 1. Mesin diesel untuk menyedot air di tambak baik saat mengisi maupun menguras tambak. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Silakan dari kelompok 4 ya. Ya. Silakan bertanya. Kendala apa saja dalam budaya udang? Menurut pengalaman keluarga saya yang terjadi petani tambak udang, kendalanya: 1. Air laut untuk tambak cuma limbah kimia. 2. Udang sering terserang penyakit sebelum cukup umur atau masa untuk dipanen. 3. Pakannya mahal. Ya, itu keterbatasan ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Silakan dari kelompok 5 ya. Menurut yang saya dengar, udang Indonesia itu diekspor ke Jepang, Korea, Singapura, Amerika, Cina, dan Malaysia. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, ya boleh ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Baik, ditegaskan lagi bahwa kelompok 2 itu sebagaimana dikonsentrasikan untuk meneliti bagaimana wilayahnya itu bisa menghasilkan udang. Ya, melalui apa? Melalui pengamatan bahwa di wilayahnya atau di daerah kita itu memang terdapat banyak tambak udang. Tentu kalau banyak tambak udang menghasilkan banyak udang. Maka Cirebon itu disebutnya sebagai kota udang. Karena wilayah-wilayah penyangganya termasuk Kabupaten Cirebon, termasuk Kecamatan Kapetakan, menghasilkan banyak udang. Cirebon kota udang, ditegaskan udang Cirebon menyanggah ya, menyanggah perekonomian Indonesia. Artinya apa? Indonesia bisa mengekspor udangnya ke luar negeri. Hebat enggak? Hebat. Bisa mendapatkan penghasilan bagi pendapatan bagi Indonesia. Baik,
Itu saja yang perlu saya tegaskan dari kelompok 2 tadi. Berikutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Silakan dipakai, siapa yang buka dulu bukannya. Nanti ini dipegang oleh yang sampingnya. Nggak usah ditempelkan ya, nanti saling bergantian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan penawaran dan teknologi. 1. Keunggulan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Salah satunya memiliki lahan sawah yang luas sehingga saat panen banyak menghasilkan padi yang melimpah. 2. Pemanfaatannya gabah digiring jadi beras untuk konsumsi, makanan pokok keluarga sendiri, dan juga dijual ke Bulog yang hasilnya uangnya untuk keperluan hidup dan ditabung. Ya, berikutnya. Saat panen biasanya harga gabah turun sehingga petani padi sering merasa Ya, dipegang sama teman sampingnya saja. sehingga petani padi sering merasa kurang pas saat menjual gabahnya karena keuntungannya berkurang. 2. Biasanya ada petani yang hasil panennya tidak langsung dijual tapi disimpan di gudang rumah saat harga gabah naik. Taruhlah gabah dijual agar dapat untung banyak. Berikutnya tentang teknologi ya. Alat semprot elektrik. Traktor untuk membajak sawah sebelum tanam. Alat semprot elektrik untuk menyemprot obat agar padi tetap sehat. Apa ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 1, Nok mau bertanya, Nok. Bagaimana cara petani mengatasi serangan hama pada tanaman padi pada sawahnya? Jika padi terserang hama, pasti petani akan membasmi hama tersebut dengan menyemprotnya dengan obat anti hama agar berhasil mendapatkan panen yang melimpah. Apa yang mau bertanya lagi? Silakan dari kelompok 4. Kendala apa saja dalam pertanian padi itu? Kendala pada pertanian padi yang kami tahu adalah serangan hama perusak tanaman padi, harga pupuk urea non subsidi yang mahal, harga obat anti hama juga mahal, serta harga gabah pada saat panen harganya turun sehingga untungnya tidak maksimal. Jadi untungnya tidak maksimal ya. Tidak ada yang bertanya? Baik, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, ditegaskan lagi bahwasanya kelompok 3 tadi fokus pada wilayah kita menghasilkan gabah pada saat panen persawahan. Karena persawahan di kita sangat luas. Keuntungannya tentu untuk menunjang konsumsi rumah tangga sendiri dan juga dijual ya. Gak mungkin berton-ton dimakan sendiri kan ya. Ada enggak? Ya, 1 bulan 1 ton beras. Memang nggak bisa ya. Tentu dijual. Batinya atau untungnya tentu untuk ditabung. Denis, ada pertanyaan? Denis, Ade, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, perhatikan ya. Tadi tentang sawah ya. Bahwa sawah Kapetakan ini menghasilkan banyak gabah. Gabahnya dijual ke Bulog. Kenapa Bulog, Pak? Karena Bulog punya gudang. Pada saat kita sedang butuh banyak beras, baru gudang-gudang Bulog itu mengeluarkan supaya harga gabah, harga beras murah tetap terkendali. Kelompok 4. Silakan ke depan. Ayo, kelompok 4. Ayo cepat ya, waktunya tinggal 20 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang keunggulan sumber daya alam garam laut. Keunggulan sumber daya di daerah kami, contohnya di Kecamatan Kapetakan, khususnya Desa Bungko, Bungkolor, Pegagan Lor, tambak-tambak udang yang dekat dengan pantai. Jika musim kemarau, petani akan beralih untuk melakukan usaha produksi garam laut. Hasilnya sangat berlimpah sampai bertonton. Berikut pemanfaatnya. Garam laut dijual ke industri pembuatan garam penyedap rasa. Bisa dijual ke pasar, dijual ke pembuat ikan asin, telur asin, dan lain-lain. Keterbatasan sumber daya di daerah kami, tidak tersedianya barang atau jasa. Sayangnya di Kecamatan Kapetakan tidak ada pabrik atau industri pengolahan garam mentah menjadi garam yang siap konsumsi, yang sehat dan beriodium. Kalau ada hujan, garam menjadi gagal panen. Alternatif solusinya: 1. Dijual kepada bandar garam. 2. Yang kemudian dikirim ke industri garam siap saji meskipun butuh biaya angkutan asalkan ada untung. Teknologi apakah yang tersedia di daerahmu? 1. Sepeda motor. 2. Truk pengangkut. 3. pusat. 1. Sepeda bermanfaatnya atau solusinya. 1. Sepeda motor untuk mengangkut hasil. 2. Panen garam dari. 2. Tambak ke gudang garam bandar. 2. Truk untuk angkut garam ke industri. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 5 bertanya. Ya. Jika yang dibuat adalah garam laut, maka jawabannya adalah harus pakai air laut. Cara membuatnya: tambak dibuat petah-petah kecil, diratakan sampai halus, lalu diisi air laut seukuran 5 cm. Lalu dibiarkan terkena paparan panas matahari, biasanya saat kemarau, agar air laut tersebut menjadi tua sifatnya lalu berubah jadi butir garam. Ada yang mau bertanya lagi? Ulangin, ulangi. Yang keras. Kenapa proses pembuatan garam laut pada tambak bisa gagal jika ada hujan? Proses gramanisasi air laut bisa gagal sebab ada hujan karena sifat air hujan itu tawar, sehingga air laut yang tertampung di tambak untuk dituangkan atau digramanisasi dengan sinar matahari, airnya jadi tawar, tidak asin lagi atau asinnya tidak tua, jadi gagal berubah menjadi butir garam. Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, cukup ya. Baik, silakan ditutup kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, intinya kelompok 4 fokus pada wilayah kita setiap tahunnya, terutama pada musim kemarau, menghasilkan produk garam. Garamnya garam laut. Pemanfaatannya selain untuk rumah tangga atau untuk masyarakat yang berada di sekitar kita terkait penggunaan garam untuk bumbu rumah tangga ya, juga garam-garam tersebut dikirim ke industri penyedap rasa ya. Manfaatnya banyak garam itu, terutama garam yodi, garam beriodi, mencegah terjadinya apa di sini penyakit apa? Gondok. Kita pun ya yang masih sehat ini harus mencegah terjadi gondok pada diri kita dengan cara suka makan garam beriodium. Bukan dimakan mentah-mentah, bukan ya, disertakan ke makanan seperti untuk bumbu dan sebagainya. Baik, lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 5 ya. Silakan maju ke depan kelompok 5. Ayo maju kelompok 5, silakan. Ya. Silakan dipegang mic-nya bergantian aja ya. Nah, sampingnya yang pegang saat ada yang baca di geser ke arah sana, no. Ya, biar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Keunggulan di Kecamatan Kapatakan banyak terdapat tambak-tambak ikan tawar seperti ikan lele, mojair, nila, gurami, DLL. Pemanfaatannya hasilnya untuk konsumsi keluarga dan untuk dijual baik di pasar lokal maupun dijual ke kabupaten lain seperti Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung, dan sampai dikirim ke Jakarta. Ada juga untuk menyuplai ke pedagang-pedagang pecel lele. Ya, berikutnya tentang keterbatasannya ya. Tadi tentang keunggulannya. Keterbatasan sumber daya banyak petani ikan lele yang mengeluarkan harga pakan lele yang mahal. Alternatif solusinya, petani ikan lele selain memberi makan ikan lele dengan pakan ikan atau pelet, juga memberi makan ikan lele dengan nasi aking, membuat jamban, jualan ikan, dan lain-lain untuk mengurangi biaya pakan ikan. Teknologi apakah yang ada di daerah? Mesin diesel, motor, mobil, HP, Android. Mesin diesel untuk mengisi air atau menguras tambak saat panen. Motor mobil untuk mengangkut lele untuk dijual. HP untuk info dan komunikasi pemasaran ikan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 3 ya. Ayo sih. Ambil dulu, ambil. Tadi disebutkan udang itu bisa dijual ke luar negeri atau diekspor. Diekspor ke negara mana? Tentu bisa dijual, makanya juga ikan air tawar itu seperti dikelola dulu menjadi pepes kelas pindang lalu dijual ke konsumen sehingga bisa langsung dijadikan lauk pauk saat makan. Tanya lagi. Ya. Yang keras tuh Raffi ya, laki-laki, suaranya yang keras. Solusinya bagaimana katanya? Tentu saja ada hambatannya seperti saat masih kecil lele, rentan mati, pakan juga mahal. Solusinya tentu harus dipelihara dengan hati-hati. Juga selain pakan berupa pelet bisa juga diberi makan dengan yang lain seperti jeroan ikan yang dibuang, diberi jabatan nasi, aki, roti, kedaluarsa dan lain-lain. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, tadi kelompok 5 menyampaikan bahwasanya salah satu keunggulan di wilayah kita adalah menghasilkan hasil budidaya ikan air tawar berupa ikan lele yang melimpah. Itu ya, paling juga tetangganya ada yang budidaya lele ya, sampai dikirim ke Jakarta. Di samping itu tentu di wilayah-wilayah kita yang banyak pedagang pecel lelenya pun mendapatkan suplai dari petani-petani lele lokal. Ini ada nggak saling kerjasamanya? Ada saling kerjasamanya. Jadi keunggulan dan keterbatasan itu ya, satu sisi unggul, satu sisi terbatas ya. Wilayah yang memiliki keunggulan akan menawarkan kepada wilayah yang keterbatasan ya. Sementara wilayah yang terbatas akan meminta
melakukan permintaan kepada wilayah yang unggul, maka terjadilah kerjasama. Bentuk kerjasamanya adalah perdagangan. Bisa perdagangan antar daerah, bisa perdagangan internasional. Seperti tadi di awal, Indonesia dengan Singapura. Karena beda negara, makanya perdagangan internasional. Jawa Barat, ya, dengan wilayah lain, Lampung. Jawa Barat menghasilkan beras banyak, Lampungnya enggak menghasilkan beras. Sementara Lampung menghasilkan kopi. Kopinya banyak, maka terkenal kopi Lampung. Ya, nah Indonesia di Jawa Baratnya enggak menghasilkan kopi, maka terjadi pertukaran produk. Nah, keunggulan dan keterbatasan ini bisa diatasi dengan adanya perdagangan. Ya, baik anak-anakku, ya, presentasi sudah kalian lakukan, tiba saatnya kalian menyampaikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya kira-kira apa kesimpulannya? Ada yang tahu kesimpulannya? Kelompok 1, kesimpulan dari hasil yang sudah diperoleh melalui kerja kelompok dan presentasi saja. Fokus, jangan yang lain-lain ya. Silakan. Kesimpulannya adalah setiap ruang, tempat, wilayah, negara, dan daerah pasti memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Baik, kesimpulan yang ke-1 bahwa setiap daerah, tempat, wilayah, negara pasti memiliki keunggulan dan juga pasti memiliki keterbatasannya. Itu dari kelompok 1. Kelompok 2, ada yang mau menyimpulkan? Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 kesimpulannya bagaimana? Daerah kita memiliki keunggulan. 1. Hasil laut yang banyak dan beragam. 2. Tambak udang yang luas dan hasilnya banyak. 3. Sawah yang luas dan hasil panen gabah yang melimpah. Ya, itu bahwasanya wilayah kita ini menghasilkan banyak keunggulan-keunggulan ya. Salah satunya atau macam-macamnya diantaranya adalah hasil laut yang melimpah ya. Baik, ada yang mau menyimpulkan lagi dari kelompok 3? Ya, silakan disimpulkan ya. Saat musim kemarau. Tambak budidaya ikan air tawar seperti ikan lele yang banyak yang hasilnya mensejahterakan masyarakat. Nah, wilayah kita pun menghasilkan garam dan juga ikan air tawar berbentuk ikan lele ya. Ini termasuk keunggulan juga ya. Kesimpulan dari kelompok 3 bahwasanya wilayah kita menghasilkan garam pada saat kemarau dan menghasilkan lele, ikan lele ya. Baik, berikutnya dari kelompok 4 ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Uti. Kesimpulannya apa menurut Uti? Menurut kelompok ini. Kesimpulan selain keunggulan daerah kita juga pasti ada keterbatasannya seperti belum tersedia pasar induk, bank nasional dan lain-lain. Ya. Menurut Uti bahwasanya selain keunggulan setiap wilayah pasti punya keterbatasan. Wilayah kita terbatas apa? Belum memiliki pasar induk. Pasarnya masih bersifat pasar kaget. Seananya ya, seadanya saja. Ya, jadi pasar induk seperti yang ada di kota itu ya. Ada pasar Kanoman, ada pasar apa namanya? Celangcang. Itu kan induknya jelas ya. Kalau di kita pasarnya hanya pasar pagi dadakan saja kan gitu, atau pasar malam ya. Baik, yang kelompok 5 ada yang mau menyimpulkan kelompok 5? Ada kesimpulannya ke kelompok 5? Ya, silakan. Kesimpulannya apa kelompok 5? Kesimpulan kemajuan teknologi juga harus kita miliki agar tidak tertinggal oleh bangsa lain. Kita semua berharap kita lebih maju daripada mereka. Nah, bahwasanya kita jangan sampai tertinggal oleh bangsa lah, harus mengikuti perkembangan teknologi. Baik anak-anak, itu kesimpulan daripada pembelajaran hari ini. Berikutnya kita refleksi. Refleksi, apa sih refleksi? Nah ini coba baca. Refleksi itu apa? Apa saja yang sudah dipelajari pada proses pembelajaran materi PES hari ini?
Nah, ada boleh yang mau menyebut refleksi? Ya silakan. Nah, kita ya. Kegiatan Boleh. yang sudah kita pelajari yaitu kita sudah mengidentifikasi dan menganalisis keunggulan dan keterbatasan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ya. Kita sudah bersama-sama mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan yang ada di sekitar kita ya. Keunggulan dan keterbatasan ini ya berhasil kalian bersama identifikasi dan analisis. Tadi hasilnya jelas ya, sudah presentasikan. Ada lagi yang mau merefleksi dari kelompok lain barangkali? Ya, silakan. Ya. serta perkebunan di pegunungan. Ya. Jadi yang belum dipelajarinya ya oleh Nok Dede Alfi menyampaikan bahwa apa saja yang belum dipelajari. Keunggulan dari daerah lain yang ada di Indonesia ini, karena kita kan wilayahnya fokus pada apa? Wilayah pesisir. Yang belum dipelajari adalah dari wilayah gunungan gitu ya, dan wilayah-wilayah lain yang memang tidak ada di wilayah kita ya. Keunggulan yang ada di wilayah kita itu terbatas, maka perlu dipelajari juga itu ya di lain waktu. Nah, tindak lanjut berikutnya bagaimana? Jadi kita sebagai orang yang terus-menerus mau belajar, setiap kali mengetahui keunggulan itu, ayo keunggulan tersebut ya kita manfaatkan. Dan kalau kita punya rasa terbatas, kurang pede, kurang yakin, belajar. Jangan menyerah. Ya, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada ya? Baik, berikutnya. Ya, silakan dalam waktu 5 menit kerjakan evaluasi yang sudah Pak Alif kirim ke WA Group. Ya, di sana ada 5 soal ya. Silakan dibuka. 5 menit saja. Baik, sudah cukup ya waktunya? Sudah selesai semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Baik, ini ada tugas mandiri PR ya. Zaman dahulu sebutnya PR, sekarang ganti nama ya, namanya tugas mandiri. Setiap siswa mengerjakan ini. Tadi di Dede Alfi muncul ya pada refleksi. Apa saja ya ada hal yang belum dipelajari. Nah, maka dari itu pelajarilah melalui internet, searching, googling ya. Punya HP semua kan di rumah ya? Nah, cari sumber daya hutan, daerah mana penghasilnya. Saya kasih contoh satu ya. Sumatera, Kalimantan, Papua. Manfaatnya apa? Kayunya untuk membuat perabot rumah tangga. Yang lainnya silakan, minyak bumi daerah mana di Indonesia menghasilkannya. Ya, batu bara dari daerah mana? Gas alam dari daerah mana? Emas dari daerah mana? Ditulis ya daerah penghasilnya dan juga pemanfaatannya. Baik anak-anakku, silakan yang bawa HP dipoto saja ininya supaya nanti kalian alihkan ke buku pelajaran kalian ya. Ya, terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup ya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini kan dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Ikhlas. Silakan dipimpin oleh KM. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati
Ya, mudah-mudahan dengan doa yang sudah kalian lantunkan pada pembelajaran hari ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita banyak ilmunya yang bermanfaat, maka insya Allah kita semua menjadi pribadi yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi berkata, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu kita harus banyak ilmu. Saya ingatkan, tolong LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Itu penting untuk penilaian dan juga hasil lainnya ya selain LKPD tadi itu ya, supaya sebagai artefak itu apa? Artefak itu peninggalan pembelajarannya ya, jangan sampai hilang. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian semua hebat. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhir. Amin ya rabbal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.